yaitu tips and trick intermittent fasting. Mudah, murah, dan menyehatkan. Ini tips and triknya. Jadi intermittent fasting disingkat dengan IF itu adalah pengaturan jadwal makan, penjadwalan makan. Jadi kapan kita makan dan kapan kita puasa. Sesuai dengan target kesehatan kita, maka kita minimal diharapkan berpuasa 16 jam untuk berpuasa dan 8 jam untuk jendela makan, yang disebut sebagai IF 16/8. Caranya mudah, dengan cara kita hanya mengurangi satu jadwal makan kita, yaitu sarapan. Kita skip sarapan, ya. Jadi dengan demikian kita makan 2 kali saja. Waduh, berat itu rasanya. Santai saja bahwa IF ini adalah WF atau water fasting. Jadi selama puasa kita boleh minum, tetapi yang non kalori, ya, dan tidak meningkatkan, memicu insulin dalam tubuh kita untuk keluar. Apa saja itu adalah air putih, kopi, teh hijau, yang tentu saja semuanya ini tanpa gula, ya, dan tanpa creamer ataupun tanpa susu. Kemudian VCO dan kaldu tanpa ampas yang padat, ya, hanya kaldunya saja, cairannya saja. Nah, ini adalah tipsnya untuk yang pertama. Jadi masih boleh minum air selama puasa, ya. Kapan kita memulainya? Kita mulai stop makan jam 8 malam, ya. Kemudian kita makan, buka puasanya adalah jam 12 siang. Lalu kita makan lagi sebelum jam 8 malam. Jadi 2 kali makan ini. Kalau nggak kuat bagaimana ketika kita menghilangkan sarapan itu? Ada fase adaptasinya, yaitu saya sarankan ketika Anda biasa sarapan jam 7 atau jam 6, mundurkan sampai jam 8, sehingga ada 12 jam kita puasa. Lumayan itu, ya, untuk sebagai adaptasi di awal. Ketika sudah terbiasa 12 jam, kita bisa mundurkan lagi menjadi 14 jam, sehingga jam 10 kita bisa mulai makan atau sarapan atau buka puasanya. Ya, itu fase adaptasi. Ketika kuat, maka kita biasanya akan lebih kuat lagi sampai jam 12 siang. Ya. Luar biasa, Anda bisa sudah mencapai 16 jam per hari untuk puasanya. Selama puasa itu apa yang dilakukan? Adalah tetap aktif bergerak, ya, supaya pembakaran tubuh kita menjadi lebih baik lagi, sehingga lemak di dalam tubuh kita juga akan dibakar, ya, sehingga tidak menjadi obesitas bagi tubuh kita yang menjadi akar dari berbagai macam penyakit bagi tubuh kita. Kemudian saran berikutnya adalah minum. Jadi lakukan minum karena ketika puasa kita membutuhkan cairan, apalagi ada urin yang keluar atau kencing yang keluar karena pembakaran dari glikogen, ya. Sehingga terlepaslah air-air itu dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi lebih cepat turun berat badannya karena air tersebut, tetapi harus diganti dan ditambah dengan garam Himalaya, karena garam ini lebih khususnya kaliumnya lebih relatif tinggi dibandingkan dengan garam lainnya, sehingga lebih baik bagi tubuh kita karena tubuh kita sangat memerlukan kalium, ya. No snack, ya, namanya puasa, ya, tidak makan, ya. Kemudian workout atau olahraga. Waduh, olahraga pada waktu puasa baikkah? Apakah kita nggak hancur nantinya? Ternyata tidak, ya. Jadi workout pada waktu puasa atau olahraga pada waktu puasa itu akan mengontrol gula darah kita, meningkatkan growth hormone dalam tubuh kita. Kita puasa saja growth hormone sudah keluar, apalagi ketika kita berolahraga akan melimpah, sehingga perbaikan sel tubuh kita juga menjadi sangat luar biasa. Salah satunya adalah otot diperbaiki, ya, oleh growth hormone itu. Jadi kita puasa dengan olahraga justru membuat otot kita menjadi kuat dan terbentuk. Lalu dia juga sebagai metabolisme booster. Jadi memperkuat metabolisme kita sehingga pembakaran lemak kita menjadi lebih baik lagi. Ya, itulah adalah olahraga, ya. Dan kita, ini pengalaman saya, biasanya kalau olahraga pagi jam 6 atau jam 7 pagi membuat kita menjadi tahan lapar jadinya. Itu tipsnya, ya. Dan ketika kita sudah tahan 16 jam, maka jangan buru-buru buka puasa ketika jam 12. Ketika belum lapar, tetap perpanjang puasa itu jadinya. Sehingga ketika kita sudah terbiasa, makin panjang, bahkan kita nanti bisa IF 23/1. 23 jam kita berpuasa, 1 jam kita makan. Yang disebut sebagai OMAD, one meal a day.
itu sangat luar biasa autofaginya. Perbaikan dalam tubuh kita menjadi sangat luar biasa. Jadinya, ya, sangat penting bagi kesehatan kita. Tanpa obat, cukup puasa saja, ya. Dan pada waktu makan, jam makan, jendela makan, kita dietnya adalah low carb diet dan high fat. Mengapa? Karena ini alasannya, supaya kita mencegah insulin spike kita, insulin kita tidak menjadi muncul tinggi, ya. Coba lihat di gambar grafik ini, pada yang merah itu adalah kalau kita mengkonsumsi karbohidrat, maka insulin keluar sangat tinggi sekali dan cepat turun. Dan ketika keluar tinggi sekali itu, maka dia akan menghambat pembakaran lemak. Dan justru yang terjadi adalah menimbun lemak, menyimpan lemak sebanyak-banyaknya. Dari karbohidrat itu diubah menjadi lemak. Bandingkan dengan fat, ya, lemak itu jadi sangat datar sekali. Sehingga ketika kita makan fat atau makan lemak, maka justru terjadi pembakaran dalam tubuh kita, ya. Nah, dampak yang lain dari high fat itu adalah kita cepat kenyang. Makan sepertiga lambung saja sudah merasa kenyang. Karena apa? Hormon leptin kita menjadi sensitif. Dan itu membuat kita dia akan feedback ke otak bahwa kita sudah kenyang dan cukup untuk makan itu. Dan tahan lapar. Dan makan lemak ternyata membakar lemak. Ya, ini yang nanti disebut sebagai fat adapted. Jadi kita adaptasi untuk menggunakan bahan bakar lemak. Sebelumnya adalah bahan bakarnya gula, ya. Ini yang luar biasa untuk kesehatan kita. Jadi mudah kan? Nah, inilah tips and trick dari saya, Dr. Oi. Bila video ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan. Selamat berpuasa. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.